Perkenalkan, nama saya Risa Maharani Putri dengan NIM 2006-321-080 dari kelompok 11 dan teman saya Almasita Roslina dengan NIM 20063211075. Pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang civil society dan geopolitik. Dalam topik pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian civil society, hubungan civil society dengan demokrasi, sejarah civil society, dan sejarah civil society di Indonesia. Poin pertama yaitu pengertian civil society. Masyarakat madani atau civil society adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Makna dari arti civil society sendiri bermacam-macam dan bervariasi. Civil society dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah di mana istilah yang satu dengan yang lainnya hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda seperti masyarakat sipil oleh Mansur Faki, masyarakat kewarganegaraan oleh Frans Magnus Suseno dan Muhammad Qiyas Rashid, masyarakat madani oleh Anwar Ibrahim, Nurcholis Majid, dan Muhammad Dawam Raharjo. Sedangkan dalam bahasa asing, civil society disebutkan ke dalam beberapa istilah. Salah satunya yaitu Societas Civilis oleh Cicero, Communitas Politica, dan Societe Civil oleh Tocqueville. Konsep civil society ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat madani atau civil society ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat II, yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi terutama pada adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern. Sejarah perkembangan masyarakat sivil sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai dari Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Cicero lah yang memulai menggunakan istilah Societe Civilis dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara atau the state, yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Maka ketika J.J. Rouse pada tanggal 17 bulan Desember tahun 1778 menggunakan istilah Societe Civil, ia memahaminya sebagai negara yang salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya. Barulah pada paruh waktu kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan civil society kemudian dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan pembentukan sosial dan perubahan struktur politik di Eropa. Sebagai akibat pencerahan atau Enlightenment dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi. Yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut. Para pemikir politik yang mempelopori perbedaan ini antara lain Adam Ferguson, Johan Foster, Tom Hopkins, Immanuel Sieyès, dan Tom Paine. Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep civil society pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yang menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisi sedemikian rupa sehingga menjadi antitesis dari state. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang mengajukan tesis bahwa civil society justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif, dan politik. Hegel rupanya ingin mengembalikan posisi negara sebagai entitas yang lebih berkuasa. Civil society bagi Hegel merupakan kelas borjuis, dan munculnya civil society adalah
tidak lepas dari munculnya revolusi industri dan kapitalisme. Poin selanjutnya yaitu sejarah civil society di Indonesia. Berbicara tentang demokrasi di Indonesia, kita memerlukan suatu persyaratan yang khusus. Persyaratan khusus tersebut adalah dilepaskannya semacam bias dan etnosentrisme. Kita harus menghindarkan diri dari etnosentrisme karena hal itu tidak membuat kita mampu menatap diri kita lebih objektif. Etnosentrisme membuat kita melihat segala yang kita miliki sekarang ini adalah yang terbaik, sedangkan yang ada di tempat lain adalah sebaliknya. Pada awal kemerdekaan sesungguhnya, Indonesia telah mulai menatap pemerintahan dengan bentuk demokrasi yang nyata. Akar sejarah civil society di Indonesia bisa dirunut semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20. Gejala ini menandai mulai bersemainya civil society di negeri ini. Kondisi civil society pernah mencapai titik yang paling parah di bawah rezim Soekarno, yang ditopang oleh upaya penguatan negara dilakukan dengan dukungan elit kekuasaan yang baru di bawah rezim demokrasi terpimpin. Politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian beresiko dicurigai sebagai kontra-revolusi. Demikian pula, menguatnya kecenderungan ideologisasi politik telah mempertajam polarisasi politik sehingga merapuhkan kohesi sosial. Hubungan civil society dan demokrasi. Semakin banyak tugas dan campur tangan pemerintah dalam wilayah publik, maka akan membuka pintu sewenang-wenangan pemerintah atas masyarakat. Dalam kondisi demikian, hakikat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau sangat mungkin untuk dilupakan. Pemerintah dengan kewenangannya yang begitu besar lebih memposisikan dirinya sebagai yang memberi pemerintah daripada menjadi pelayan bagi masyarakat atau public server. Di luar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik. Kalau sekarang kita menjadi lebih terbuka daripada saat masa Soeharto, pada masa itu orang yang melakukan kritik dan menekan pemerintah akan dikucilkan bahkan ditangkap. Sekarang bebas, yang menjadi masalah sekarang adalah kepandaian mengorganisir, kepandaian membuat isu yang dulunya tidak dikenal untuk menjadi opini publik yang meluas. Dengan catatan, adanya demokrasi yang berjalan dengan semestinya mampu mewujudkan masyarakat madani atau civil society pada suatu negara. Pada wilayah politik, Orde Baru melanjutkan upaya sebelumnya untuk memperkuat posisi negara di segala bidang. Ini berakibat pada merosotnya kemandirian dan partisipasi politik masyarakat. Penetrasi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan, telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada. Paradoks yang lain adalah soal fungsi pers.
Perkembangan civil society di Barat seperti dikatakannya Habermas amat ditentukan oleh perkembangan ruang publik bebas. Praktik pemberedelan pers sering dilakukan oleh negara. Selanjutnya, topik geopolitik. Dengan pembahasan pengertian geopolitik, kedudukan geopolitik, latar belakang geopolitik, dan implementasi wawasan Nusantara. Poin pertama, pengertian geopolitik sendiri yaitu terdiri dari dua kata geo dan politik. Mengutip pendapat Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang yaitu sebuah sistem dalam hal menempati sebuah ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Adapun politik bermakna sebagai kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Secara khusus, geopolitik didefinisikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan yang berbentuk kebijaksanaan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada timbangan geografi. Wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dijalankan dengan berhasil akan memberi dampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Dalam makna lain, geopolitik juga merupakan penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya berkaitan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Sementara itu, pengertian geopolitik secara tradisional yakni menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Dalam artian konkret, geopolitik sering dilihat sebagai pemikiran yang mempelajari prasyarat strategis berdasarkan kepentingan relatif, kekuatan daratan, dan laut dalam sejarah dunia. Tradisi geopolitik secara konsisten mempelajari kolerasi kekuatan geopolitik dalam politik dunia, identifikasi wilayah inti internasional, dan hubungan antara kemampuan laut dan darat. Secara akademik, studi geopolitik mencakup analisis geografi sejarah dan ilmu sosial dengan mengacu pada politik ruang dan pola-polanya dalam sebagai skala. Geopolitik memiliki cakupan multidisipliner dan meliputi segala aspek ilmu sosial dengan penekanan tertentu terhadap geografi politik, hubungan internasional, aspek teritorial, ilmu politik, dan hukum internasional. Selain itu, Studi geopolitik meliputi studi hubungan bersama antara kepentingan aktor politik internasional, kepentingan yang terfokus pada wilayah, ruang, elemen geografis, hubungan yang menciptakan sistem geopolitik. Selain itu, ada dua pengertian lain yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu, dengan artian memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara dengan maksud hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan pemeliharaan dan mempertahankan semangat kebangsaan. Istilah tersebut dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Gehlen pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 hingga 1946 yang menjadi geographical politik.
Sehingga makna dari arti geopolitik tersebut memiliki perbedaan antara fokus perhatiannya. Lalu yang selanjutnya ada latar belakang wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada falsafah Pancasila, yang kedua ada aspek kewilayahan Nusantara, yang ketiga ada aspek sosial budaya, dan yang terakhir ada aspek kesejarahan. Falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional, antara lain yang pertama, penerapan hak asasi manusia atau HAM, seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan, karena mengandung beraneka ragam kekayaan alam, baik di dalam maupun di permukaan bumi, dan jumlah penduduk yang besar. Dengan demikian, secara kontekstual, kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan sekaligus kelemahan atau kerawanan. Kondisi ini perlu diperhitungkan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Aspek kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana telah jamak kita ketahui, konsep bernegara kita yang diproklamirkan sejak 18 Agustus 1945 tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dan berevolusi dari bibit-bibit kerajaan yang tersebar dalam wilayah Nusantara. Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit adalah dua contoh manifestasi kesadaran persatuan bangsa dalam wilayah luas Nusantara. Meskipun belum ada konsep rasa kebangsaan seperti dirujuk dalam pengertian negara modern, namun mereka telah mempunyai konsep-konsep bernegara yang solid dan padu. Konsep persatuan dalam keberbedaan misalnya muncul dan termanifestasi dalam konsep Kerajaan Majapahit, seperti tertulis dalam Negara Kartagama yang dikarang oleh Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, sebuah konsep bernegara yang berusaha mengatur atau mengelola perbedaan-perbedaan yang berlangsung dalam masyarakat plural dalam sebuah persatuan. Konsep Nusantara juga adalah konsep yang berasal dari kata Nuswantoro yang merupakan wilayah luas taklukan atau kekuasaan Majapahit yang merentang di seluruh penjuru, seperti sekarang dikenal sebagai Nusantara itu. Kedudukan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, ada Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Dan yang terakhir, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan dan lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu maupun golongan. Sebagai visi dan cara pandangan nasional Indonesia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman,
acuan dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan atau status wawasan Nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Posisi Indonesia yang berada pada kondisi lingkungan geografis yang berwujud kepulauan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bentuk wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Unsur wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka budaya adalah bangsa Indonesia. Wadah meliputi wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua yaitu isi. Isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita, serta tujuan nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal yang esensial, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, dan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Dan yang ketiga yaitu tata laku. Tata laku dalam wawasan Nusantara merupakan dasar interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup dalam 4 bidang, yaitu yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Penjelasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan politik yaitu pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan ekonomi, wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi Khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Dalam kehidupan sosial, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Dan yang terakhir yaitu dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Setelah ini, kami akan menampilkan salah satu contoh kasus berita geopolitik.
Ya, Patricia, bagaimana kondisi perdagangan di pasar uang saat ini, terutama untuk posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika? Ya, kita akan langsung membahasnya dengan narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini. Ada Pak Chandra Kusuma sebagai Head of Banknotes Bank BNI. Pak Chandra, boleh mungkin dijelaskan terlebih dahulu seperti apa posisi rupiah pada pagi hari ini, dibuka di level berapa, kemudian mungkin prediksi Anda sepanjang hari ini rupiah akan bergerak di level berapa? Oke. Pagi ini rupiah dibuka di sekitar 13.930. Nah, ini memang kecenderungannya kalau kita lihat faktor geopolitik di Timur Tengah itu sangat mempengaruhi. Jadi memang kejadian akhir minggu kemarin itu sangat mempengaruhi. Dan kita memprediksikan hari ini rupiah ada di kisaran di 13.900 sampai dengan 14.000. Berarti masih di kisaran 13.900 sampai di 14.000 melihat sentimen geopolitik di Timur Tengah seperti itu. Nah, Pak Chandra, kalau kita melihat pada tahun kemarin kan pergerakan rupiah seperti apa, kemudian juga di tahun 2020 ini masih di awal tahun. Kira-kira prediksi Anda untuk rupiah pada tahun 2020 ini akan bergerak di level psikologis di range berapa, Pak? Oke. Kalau kita bisa prediksikan tahun ini mungkin rupiah ada di kisaran sekitar di 13.600 sampai dengan 14.520. Nah, memang yang masih menjadi faktor utama itu adalah perang dagang antara Amerika dan Cina. Jadi memang ini sangat mempengaruhi perkembangan nilai tukar. Demikian juga terkait dengan faktor geopolitik ini memang baru juga nih. Minggu lalu, jadi mungkin akan jadi sentimen pasar melihat bagaimana perkembangan dari geopolitik yang ada terjadi di Timur Tengah. Selain itu juga tahun ini ada momen yang sangat besar, yaitu pemilihan presiden di Amerika dan pemilu di Amerika. Kemudian ada Brexit, jadi Boris menyampaikan bahwa tahun ini adalah kesepakatan apakah Brexit itu harus ada, gitu kan, di akhir tahun ini. Oke, berarti masih ada sejumlah sentimen yang patut diperhatikan oleh pelaku pasar, terlebih khusus juga soal perang dagang, kemudian juga soal Brexit, tadi juga soal geopolitik yang Pak Chandra katakan itu merupakan hal yang baru sebenarnya untuk sentimen rupiah terlebih khusus terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana Pak dengan proyeksi Anda mungkin di tahun 2020 ini rupiah dengan mata uang yang lain, seperti apa nanti pergerakannya? Oke, rupiah untuk dengan di regional kita anggap rupiah masih akan tetap baik seperti dengan tahun sebelumnya. Jadi performa kita lihat year on year tahun kemarin rupiah itu ada di sekitar 2,8%. Dia merupakan performa yang terbaik di nomor 3 lah. Jadi rupiah itu. Jadi saya memprediksikan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin baik, kemudian juga inflasi yang rendah. Nah, pasti rupiah akan tetap cukup bisa bertahan di level 3 ini. Artinya juga dengan sejumlah kebijakan begitu juga dari pemerintah untuk di tahun 2020. Pak Chandra, bagaimana dengan untuk perdagangan obligasi di awal tahun 2020 ini? Apakah memang Anda melihatnya sudah ramaikah untuk perdagangannya, dan kira-kira sentimen apa yang akan mempengaruhi juga untuk perdagangan obligasi sepanjang tahun 2020? Kalau obligasi bisa kita lihat bahwa memang sekarang ini cukup ramai karena memang kita melihat kinerja obligasi pada tahun kemarin itu memang cukup menjanjikan, jadi memang cukup menggembirakan bagi para investor, sehingga di tahun ini kemungkinan obligasi juga akan menjadi pilihan yang menarik karena memang kita lihat bahwa berdasarkan proyeksi pasar obligasi ini masih akan tren suku bunga akan 1-2 kali pemangkasan oleh Bank Indonesia. Jadi mungkin kita bisa menganggap bahwa tren suku bunga ini, tren obligasi akan cukup menarik bagi investor baik dalam maupun luar negeri. Oke, berarti Anda melihat paling tidak ada 1-2 kali pemangkasan suku bunga begitu dari Bank Indonesia, terlebih khusus Pak. Kemudian juga bagaimana Anda melihat sentimen-sentimen ini, apakah ini akan benar-benar mempengaruhi sepanjang tahun 2020 untuk perdagangan obligasi, dan mungkin trennya mungkin akan seperti apa nanti ya, dan rekomendasi Pak Chandra mungkin untuk obligasi ini apa yang bisa dikumpulkan begitu oleh para pelaku pasar? Oke. Kalau kita melihat tren obligasi yang memang wajib istilahnya baik dikoleksi untuk di tahun ke depan, memang tergantung dari tingkat
selera risiko dari investor. Jadi kalau memang investor menengah dan rendah, mungkin saya menyarankan untuk tetap berinvestasi pada obligasi pemerintah. Jadi memang ini relatif aman. Tapi kalau memang kita juga lihat bahwa yield dari obligasi pemerintah ini cukup baik di tahun kemarin. Selain itu untuk obligasi korporasi kita bisa melihat mungkin di infrastruktur itu bisa jadi pilihan karena memang kita ngelihat di infrastruktur pemerintah juga kebijakan pembangunan infrastruktur juga sangat gencar. Kemudian obligasi pada energi dan perbankan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup baik. Itu. Oke, berarti lebih ke arah seperti itu ya Pak ya. Bagaimana dengan perdagangan untuk reksadana Pak sejauh ini? Kemudian proyeksi Anda juga di tahun 2020 ini akan seperti apa nanti pergerakannya? Oke, kalau reksadana kita bisa lihat bahwa trennya juga cukup baik di tahun kemarin. Jadi kalau kita melihat jumlah kelolaan dana yang cukup meningkat di tahun kemarin, memang mungkin tahun ini juga akan baik juga. Tapi memang yang harus diperhatikan oleh investor adalah reksadana saham karena memang banyak kejadian di tahun kemarin yang dari reksadana saham ini memang harus jadi concern dari investor. Nah, investor juga harus paham mengenai risiko yang terjadi pada reksadana saham. Jadi kalau misalnya investor ingin memilih untuk lebih bermain aman, jadi kita bisa memilih reksadana yang berunderlying pendapatan tetap di pasar keuangan misalnya dan obligasi itu. Berarti tergantung preferensi dari pelaku pasar juga untuk produk reksadana di sepanjang tahun 2020. Pak Chandra, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, itulah Cakri perbincangan kami dengan Pak Chandra Kusuma, Head of Banknotes Bank BNI, di mana ada sejumlah sentimen yang patut diperhatikan oleh para pelaku pasar sepanjang tahun 2020, terlebih khusus juga dengan sejumlah sentimen yang masih membayangi seperti perang dagang, kemudian juga Brexit dan juga kondisi geopolitik di Timur Tengah. Seperti itu. Kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Patricia untuk laporannya. Pemirsa, demikian reporter Patricia Papalia dan juru kamera Hanil Revalino melaporkan langsung dari Diling Room Bank B. Sekian pemaparan tentang materi civil society dan geopolitik dari kelompok 11. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.